Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Saurahma dengan NIM 2019 310046. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Dewi dengan NIM 2019 310113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inika Aminah Ismita Dewi dengan NIM 2019 310116. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nila Yusfi Audina dengan NIM 2019 310150. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fairba Nabila dengan NIM 2019 310158. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ranila Anifah dengan NIM 2019 310161. Baik, pada minggu ini kelompok kami akan menjelaskan tentang Human Capital Management atau biasa disingkat dengan HCM. Nah, HCM sendiri ini adalah sebagai salah satu komponen utama dari intellectual capital yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, menurut Gaskell ini, HCM adalah upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat signifikan yang lebih tinggi secara kinerjanya. Sedangkan menurut Keynes, HCM adalah menciptakan nilai melalui orang dan merupakan filosofi pembangunan manusia. Human capital ini bukanlah memposisikan manusia sebagai model layaknya mesin. Namun, human capital ini justru dapat membantu pengambilan keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitik beratkan pada investasi pendidikan termasuk pelatihan dalam rangka peningkatan mutu organisasi. Nah, konsep human capital ini menjawab pemikiran bagaimana seseorang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan atau posisi kerjanya dengan mendapatkan insight pekerja yang bertalenta tinggi untuk menempati suatu jabatan atau posisi yang cocok dengan talenta mereka. Nah, pendekatan HCM ini sebagai satu sistem yang dirancang untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif bersinambung melalui pengembangan karyawan. Jadi di sini tuh tidak semua peran penting dalam suatu perusahaan itu memiliki derajat yang sama dalam menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Namun yang terpenting itu ketika menempatkan peran kinerja karyawan terhadap perusahaan, maka itu mereka harus memiliki kemampuan terbaiknya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ketimbang karyawan di perusahaan pesaingnya. Baik, selanjutnya ada 4 kategori proses human capital process. Yang pertama ada acquisition process. Acquisition process ini merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan guna memastikan bahwa di dalam pelaksanaan strategi usaha ini perusahaan selalu memiliki kompetensi yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, pada proses ini didesain dan diimplementasikan beberapa sistem human capital, terutama sistem perencanaan kekayaan manusia, sistem asesmen, dan suksesi. Baik, selanjutnya ada development process. Nah, development process itu merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa kekayaan manusia atau human process itu sudah ada di tempatnya untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki setinggi-tingginya. Nah, pada proses ini didesain dan diimplementasikan beberapa sistem human capital seperti sistem pembelajaran dan pengembangan serta sistem pengembangan kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada engagement process. Engagement process adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa kekayaan manusianya, terutama bagi mereka yang memiliki kinerja dan kompetensi yang tinggi, serta memiliki keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan. Nah, pada proses ini didesain dan diimplementasikan beberapa sistem human capital seperti terutama pada sistem hubungan industrial dan hubungan kepegawaian. Yang terakhir ada retention process. Nah, retention process adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh penghargaan yang diberikan perusahaan itu dapat mengelola kompetensi spesifik yang dibutuhkan perusahaan dan mempertahankan kinerja setiap individu di dalam perusahaan. Nah, pada proses ini didesain dan diimplementasikan beberapa sistem human capital seperti sistem imbal jasa dan sistem manajemen kinerja.
Nah, human capital ini penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaharuan strategi yang dapat diperoleh melalui riset laboratorium, impian manajemen, proses reengineering dan perbaikan, atau pengembangan keterampilan pekerja. Nah, selain itu, dapat memberikan nilai tambah dalam perusahaan setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan SAP HCM atau Human Capital Management. Yang pertama, meningkatkan value atau nilai para karyawan. Perusahaan dituntut untuk dapat membina para karyawannya supaya memiliki potensi yang baik di bidangnya. Sehingga semakin produktif seorang karyawan, semakin banyak manfaat yang bisa ia berikan kepada perusahaan. Yang kedua, menyelaraskan kemampuan atau skill masing-masing karyawan untuk dapat memenuhi strategi dan tujuan bisnis perusahaan sebagai keunggulan kompetitif, sehingga kemampuan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ketiga, menyediakan tools untuk mengukur keberhasilan karyawan dan menilai kinerja karyawan berdasarkan standar tertentu dengan mengadakan pelatihan atau training yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur HCM atau Human Capital Management. Struktur HCM ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama enterprise struktur, yang kedua personal struktur, yang ketiga organization struktur. Enterprise struktur yaitu membagi rencana organisasi dan sistem SAP untuk saling menyesuaikan. Contohnya klien, company code, personal area, dan personal sub area. Personal struktur yaitu membagi rencana organisasi dan sistem SAP untuk saling menyesuaikan. Contohnya division, employee group, employee subgroup, dan payroll accounting area. Organization struktur yaitu rencana organisasi sebagai dasar dari manajemen organisasi. Contohnya organization unit, job, position, person, dan cost center. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dalam Human Capital Management. Pada PPT di atas akan dijelaskan mengenai proses bisnis yang terdapat pada modul Human Capital Management, yaitu yang pertama ada Organizational Management. Tahap pertama yaitu Organizational Management, di mana pada tahap ini dibuat struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Tahap ini merupakan tahap terpenting pada modul Human Capital Management. Apabila telah menjalankan tahap ini, maka dapat dilanjutkan ke tahap lainnya. Nah, di sini ada struktur Organizational Management, dibentuk oleh ada 4, yakni Organizational Unit, Jobs, Position, dan Person. Kemudian ada Recruitment by Applicant Data, yaitu munculnya lowongan pekerjaan adalah saat suatu posisi atau vakansi di perusahaan tidak terisi atau kosong, yang secara langsung terintegrasi dengan job advertisement perusahaan, sehingga mendatangkan beribu aplikan atau pelamar yang berusaha mengisi posisi tersebut. Tahap ini dimulai dari pembukaan lowongan pekerjaan, memasukkan data-data pelamar, dan untuk karyawan internal maka biasanya untuk perubahan posisi. Baik, selanjutnya ada personal management. Integrasi antara rekrutmen dan administrasi personalia memungkinkan data pelamar ditransfer sebagai data karyawan yang kemudian harus ditambahkan. Nah, data karyawan ini disimpan di MySAP ERP Human Capital Management sebagai catatan info type. Data dapat ditampilkan, disalin, dikoreksi, dan dihapus. Lalu ada personal development. Nah, mengenai keputusan perusahaan dalam mempertahankan pegawainya, yaitu mengenai pengembangan kebutuhan, tugas, dan pegawai yang mengisi posisi tersebut. Pada tahap ini, pengembangan karyawan dapat direncanakan dan direalisasikan. Selain itu, edukasi dan pelatihan untuk karyawan juga diterapkan pada tahap ini. Terintegrasi dengan training and event management. Hasil requirement pada personal development berasal dari perbandingan antara requirement pada pekerjaan dan kualifikasi karyawan yang ada sekarang.
Informasi yang dibutuhkan disimpan dalam profil. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang training dan event management. Training dan event management merupakan komponen penting dan terintegrasi yang mendukung perusahaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelatihan kursus dan kegiatan bisnis bagi para karyawannya. Dimulai dari mengumpulkan data untuk pembuatan bisnis event katalog, seperti jenis kursus dan lokasi yang akan diadakan. Setelah itu, di-set up, terutama tanggal dan jenis eventnya. Pelaksanaan bisnis event, pemberian materi atau pelatihan untuk peserta. Setelah kursus berlangsung, maka hasilnya akan di-follow up untuk dinilai dan diukur keberhasilan pegawai setelah melaksanaan training, termasuk biaya yang harus dikeluarkan dan tagihannya. Dalam gambar 6.8, ada 4 proses utama dalam pelatihan dan manajemen acara. Yang pertama, persiapan acara bisnis mencakup semua data yang diperlukan saat membuat katalog acara bisnis, seperti lokasi tempat kursus pelatihan diadakan. Katalog peristiwa bisnis diwakili menggunakan hierarki yang terdiri dari grup peristiwa bisnis yang digunakan untuk menyusun katalog dan jenis peristiwa bisnis. Yang kedua, katalog acara bisnis kemudian diatur, yaitu tanggal acara direncanakan dan dibuat dalam sistem. Yang ketiga, setelah tanggal tersedia, aktivitas sehari-hari untuk memesan ulang, atau membatalkan acara bisnis untuk internal dan eksternal peserta dapat dilakukan. Untuk setiap proses, dapat mengirimkan pemberitahuan yang sesuai kepada peserta. SAP menyediakan template yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, yang keempat, proses utama terdiri dari kegiatan berulang yang terkait erat dengan kegiatan sehari-hari. Setelah kursus berlangsung, para peserta dapat menulis penilaian untuk itu. Dalam hal peserta internal, kualifikasi yang baru diperoleh dapat ditransfer ke subprofil dalam pengembangan personalia. Integrasi tingkat tinggi dengan komponen SAP lainnya berarti pelatihan dan manajemen acara adalah alat yang ideal untuk terus memperluas dan memperbarui pengetahuan karyawannya. Misalnya, tautan dengan pengembangan personalia memungkinkan untuk mengidentifikasi defisit kualifikasi dan bereaksi dengan program pelatihan yang ditargetkan dalam pelatihan dan manajemen acara. Selanjutnya, time management mengenai penjadwalan waktu kerja untuk masing-masing karyawan, perencanaan waktu kerja, dan evaluasi. Menentukan lamanya jam kerja karyawan yang sesuai dengan kelasnya berdasarkan standar tertentu adalah berdasarkan perhitungan waktu untuk di luar kerja atau vacation, lembur atau overtime, absensi kesehatan atau sickness. Untuk dievaluasi apa yang sudah direncanakan dan realisasinya. Time statement ini akan disimpan dalam info type masing-masing karyawan untuk digunakan dalam perhitungan gaji. Ada berbagai opsi yang tersedia untuk merekam data waktu seperti jam kerja, liburan, pekerjaan di luar lokasi, atau penggantian. Yang pertama, administrator waktu online atau menggunakan Time Manager's Workplace. Yang kedua, menggunakan sistem perekaman waktu front-end. Yang ketiga, menggunakan MySAP ERP Cross Application Timesheet atau CATS. Yang keempat, menggunakan aplikasi Employee Self-Service atau ESS. Data waktu disimpan dalam info type waktu khusus dengan cara yang sama seperti data master SDM disimpan. Info type waktu kerja yang direncanakan adalah info type manajemen waktu utama. Ini berisi waktu-waktu ketika karyawan dijadwalkan untuk bekerja sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan. Jadwal kerja menentukan kapan karyawan harus bekerja dan kapan mereka diizinkan untuk istirahat. Jadwal kerja juga mencakup hari libur dan libur.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah rekan saya presentasikan tadi, dan di sini saya akan menerangkan tentang appraisal, yang dimana appraisal merupakan pelaksanaan pengukuran keberhasilan suatu unit atau karyawan berdasarkan standar tertentu dengan tingkat tertinggi dan objektivitas, yang dinilai adalah kinerja pegawai dengan metode 360 derajat, yaitu penilaian oleh atasan, bawahan, dan sesama rekan kerja. Appraisal terintegrasi dengan komponen SAP sistem lainnya seperti SAP SAM, MySAP ERP HCM Personal Development, Compensation Management, dan SAP BW. Penilaian ini juga berlaku untuk penilaian secara bisnis atau bahkan online survei karyawan atau pelanggan menggunakan layanan internet. Tahapan penilaian dapat mencakup semua langkah yang biasa dilakukan dalam proses penilaian, seperti perencanaan, peninjauan, dan pelaksanaan, serta evaluasi penilaian yang diajukan. Dalam katalog penilaian, kita dapat membuat template penilaian yang dapat digunakan kembali, yang kemudian digunakan untuk membuat dokumen penilaian terkait karyawan. Penilaian dalam dokumen penilaian, kita dapat memasukkan perjanjian penetapan tujuan sebagai spesifikasi yang direncanakan, yang dimana kita dapat menambahkan informasi baik secara manual atau melalui integrasi dengan komponen MySAP lainnya seperti yang pertama, integrasi dengan MySAP ERP pengembangan SDM HCM memungkinkan kita untuk mentransfer profil persyaratan dari posisi atau kualifikasi dari katalog kualifikasi langsung ke perjanjian penetapan tujuan individu karyawan kita. Dan yang kedua adalah integrasi dengan SAP Strategic Enterprise Management atau yang biasa disingkat SAP SCM yang memungkinkan kita untuk menampilkan tujuan departemen yang berasal dari tujuan perusahaan tingkat yang lebih tinggi dalam balance scorecard dan mentransfer tujuan strategis yang relevan secara langsung ke perjanjian penetapan objek untuk karyawan kita. Yang ketiga adalah setelah proses penilaian selesai, kita dapat menggunakan proses lanjutan yang terintegrasi dan otomatis, seperti memperbarui profil kualifikasi karyawan dalam pengembangan personalia atau menyesuaikan remunerasinya, yang dimana remunerasi merupakan istilah yang mengacu pada imbalan yang diterima oleh seorang pekerja, baik berupa upah, bonus, dan insentif. Dan yang keempat adalah integrasi dengan manajemen kompensasi yang merupakan yang memungkinkan kita untuk secara otomatis mengadopsi penyesuaian kompensasi default. Dan yang terakhir adalah integrasi dengan SAP Business Information Warehouse atau yang biasa disingkat SAP BW yang memungkinkan kita untuk menyusun analisis khusus dari hasil penilaian. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang payroll, yang dimana payroll sendiri dirancang untuk bisnis global. MySAP ERP HCM mendukung fungsi penggajian dan persyarakatan peraturan untuk lebih dari 50 negara. Remunerasi karyawan dihitung dalam dua langkah utama. Yang pertama adalah pengelompokan unsur remunerasi, yaitu gaji kotor, dan yang kedua adalah potongan hukum dan sukarela, yaitu gaji bersih spesifik negara. Remunerasi karyawan terdiri dari semua pembayaran dan pemotongan yang ditentukan untuk karyawan tersebut selama satu periode penggajian. Pembayaran dan pemotongan termasuk dalam perhitungan remunerasi dengan berbagai cara, misalnya jenis upah. Pembayaran kemudian dilakukan melalui transfer bank atau cek, dan karyawan dikirimi pemberitahuan berupa pernyataan remunerasi atau dapat melihat informasi secara online menggunakan aplikasi Employee Self-Service. Sekian Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang personal cost planning, perencanaan dan simulasi biaya personil. Diambil dari basis data yang sangat luas dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. Perencanaan biaya personil mendukung proses bisnis yang melampaui batas departemen dan aplikasi. Informasi tentang pembayaran dapat diperoleh dari berbagai sumber untuk membuat rencana bisnis personil. Misalnya hasil penggajian yang dapat digunakan sebagai sumber data untuk perencanaan biaya personalia. Data pembayaran yang direncanakan untuk posisi dan pekerjaan di manajemen organisasi juga dapat digunakan sebagai basis data. Setelah proses perencanaan dijalankan, manajer dapat membuat penyesuaian tambahan terhadap rencana tersebut. Mereka dapat melakukan penyesuaian dengan menggunakan front-end berbasis web sebagai antarmuka pengguna yang sederhana untuk tahap perencanaan terperinci. Setelah perencanaan dirilis, data dapat digunakan untuk proses seperti yaitu yang pertama,
membuat anggaran pelatihan untuk pelatihan dan manajemen acara. Yang kedua yaitu mentransfer data ke controlling. Yang ketiga, mengekstrak proyeksi biaya untuk analisis lebih lanjut di gudang informasi bisnis SAP. Yang keempat yaitu untuk biaya tenaga kerja forecast. Yang kelima, membandingkan biaya target dan aktual personil. Yang keenam, memprediksi upah, gaji, dan komponen biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.